Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran. Ibu akan menerangkan tentang tata surya. Tata surya ini merupakan pembelajaran kelas 7 semester 2 bab terakhir tepatnya. Jadi setelah ini tidak ada lagi materi yang akan kita bahas. Jadi ini terakhir ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai. Nah, ini kamu pernah mengamati langit pada malam hari? Pasti ya, pernah. Di langit ini banyak sekali benda-benda ya. Di manakah batasan langit? Sampai mana sih? Sampai mana batasan langit itu? Apakah hanya sebatas bintang-bintang saja? Nah, langit yang kita lihat itu adalah angkasa luar. Ya, itu adalah angkasa luar yang berisi benda-benda langit yang tidak terhingga jumlahnya. Jadi sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali di situ, tidak bisa kita hitung. Mungkin kalau misalnya hanya melihat langit saja kita bisa menghitung beberapa bintang yang kita lihat, tapi sebetulnya kalau kita menjelajah keluar angkasa itu benda langitnya tidak terhingga, jadi banyak sekali ya, kita nggak akan sanggup menghitungnya satu-satu. Nah, itu yang kita sebut sebagai alam semesta, jagat raya yang tidak ada batasnya. Di video awal tentang tata surya Ibu sudah membagikan tentang alam semesta. Di situ kita bisa melihat planet di mana kita tinggal ya, betapa kecilnya planet bumi dibandingkan dengan planet lain. Kalau dibandingkan dengan Merkurius mungkin kita sangat besar ya, tapi kita jangan melihat ke bawah, kita jangan melihat ke bawah, kita lihat ke atasnya ya. Di atas kita, seperti kata pepatah, di atas langit itu masih ada langit lagi. Jadi memang benar ya, jadi di atas planet bumi mungkin adalah yang lebih besar lagi ya, dibandingkan dengan Saturnus, Uranus, Neptunus. Dibandingkan dengan Jupiter kita sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan tata surya kita sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan alam semesta kita itu sangat kecil. Di video itu dinyatakan dengan jelas bahwa kita itu adalah debunya, debu alam semesta, sangat kecil sekali. Itu planet buminya, apalagi kita manusia. Apa yang kita bisa banggakan ya? Apa yang kita punya? Besar? Tidak. Kita sangat kecil ya. Jadi setelah mempelajari bab ini, Ibu harap kita semua bisa menyadari ya, bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini materi yang akan kita bahas tentang tata surya. Ada teori tentang tata surya, ada susunan tata surya itu sendiri, ada matahari sebagai bintang, bumi sebagai planet, ada bulan dan ruang angkasa ya. Matahari sebagai bintang. Nah, jadi matahari itu adalah bintang, tapi bukan bintang Erlangga ya. Ya. Ini materi-materi yang akan kita bahas. Nah, tata surya itu apa? Ini ada dua kata, ada tata dan surya. Tata itu jelas susunan ya. Tata susunan surya, bukan Pak Surya. Di sini surya itu adalah matahari. Jadi tata surya itu sendiri bisa kita sebutkan sebagai susunan benda-benda langit berupa planet-planet, satelit, komet, asteroid, di sini ada, dan meteorit juga termasuk, yang berputar semuanya mengelilingi matahari sebagai pusat. Jadi semuanya berputar mengelilingi matahari sebagai pusat. Itu penjelasan pengertian dari tata surya. Nah, ini ya. Teori tata surya berkembang, ada beberapa teori tentang tata surya. Yang pertama ini ada teori geosentris. Geo ini artinya bumi, geologi, geografi ya. Geo itu bumi, sentris itu center, pusat ya. Teori pusat bumi artinya apa? Di sini menjelaskan bahwa bumi itu sebagai pusat. Ini pertama kali dikemukakan oleh Claudius Ptolemeus. Dia menyatakan bahwa bumi itu merupakan pusat peredaran tata surya, yang artinya semua benda langit, semua planet itu bergerak mengelilingi bumi, bukan mengelilingi matahari. Nah, menurut Claudius Ptolemeus, semua benda langit bergerak berputar mengelilingi bumi. Ya, mungkin itu dilihat didasarkan pada pengamatan si Claudius ini mengamati matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Jadi terlihat seolah-olah matahari yang berputar mengelilingi bumi dan kitanya diam, bumi diam. Itu teori geosentris. Nah, tapi kemudian ada seorang penjelajah yang namanya Nicolaus Copernicus.
Nah, dia membuktikan teori heliosentris. Helio itu matahari, sentris center, pusat. Ya, Nicolaus Copernicus itu salah satu penjelajah bumi yang kalau mungkin di pelajaran IPS Ibu nggak tahu apa sudah dipelajari atau belum. Penjelajahan bumi ada Vasco da Gama, ada Nicolaus Copernicus ya. Nah, Nicolaus Copernicus berdasarkan perjalanannya dia menyatakan dan membuktikan bahwa bumi dan anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Jadi bukan mengelilingi bumi, tapi mengelilingi matahari. Dan bumi itu sendiri berputar pada porosnya. Nah, itu teori heliosentris. Helio, matahari, sentris, pusat. Jadi matahari sebagai pusat bumi. Dan karena teori heliosentris sudah terbukti, sudah dibuktikan, maka otomatis teori geosentris yang sebelumnya itu tidak kita gunakan lagi. Ya, tidak kita gunakan lagi. Jadi otomatis ini gugur, ya, otomatis gugur. Nah, itu teori-teori yang berkembang tentang tata surya ini sekitar tahun 1600-1700-an ya. Jadi 3 atau 4 abad yang lalu ya, dan sekarang masih kita gunakan. Ya, kita lanjut. Nah, gerak planet di sini gerak planet dan benda langit lainnya termasuk bumi ini kita sebut sebagai revolusi ya. Kita sebut sebagai revolusi. Itu revolusi. Jadi pergerakan planet, pergerakan benda langit mengelilingi matahari itu kita sebut sebagai revolusi. Oke. Bentar ya. Ini semua planet, semua benda langit mengelilingi matahari pada lintasan tertentu yang kita sebut sebagai orbit. Jadi orbit itu apa? Garis edar planet dan benda lainnya yang mengelilingi matahari. Jadi sudah ada lintasannya masing-masing. Tidak kacau ya, tidak berantakan, tapi sudah ada garis edarnya, sudah ada orbitnya masing-masing. Misalnya bumi orbitnya ini ya sudah, dia berputar sepanjang lintasan ini. Ada orbit bumi, ada orbit Mars, ada orbit Venus, dan lain sebagainya ya. Termasuk orbit asteroid, orbit komet juga ada. Jadi tidak saling berebutan lintasannya. Coba bayangkan kalau misalkan ini pindah jalur, keluar jalur ke orbit yang lain, apa yang akan terjadi? Tentunya akan kacau, akan berantakan ya. Bisa saja. Pasti terjadi tabrakan antar planet atau antar benda langit ya. Ini disebut orbit. Nah, perputaran benda langit pada porosnya itu kita sebut sebagai rotasi ya. Rotasi itu perputaran benda langit pada porosnya. Jadi dia berputar pada porosnya sendiri, berputar sendiri pada porosnya. Jadi sambil berotasi, mereka juga berputar mengelilingi bumi, mengelilingi matahari ya. Lanjut. Nah, masih tentang teori tata surya, ada juga ini hukum Kepler ya. Kepler itu nama orang, dia mengemukakan hukum tentang tata surya. Ini hukum yang menjelaskan tentang gerakan planet. Bagaimana planet bergerak? Berputarnya itu seperti apa? Orbitnya itu seperti apa ya. Nah, ada dua, itu hukum pertama Kepler. Menurut Kepler, garis edar lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari itu disebut sebagai orbit. Ya, disebut sebagai orbit. Orbit planet saat mengelilingi matahari bentuknya adalah elips, bukan lingkaran. Elips itu seperti apa ini? Lonjong. Ya. Jadi orbitnya, lintasannya itu berupa lonjong seperti oval, seperti ini. Bukan lingkaran. Ya. Maka dari bentuk lintasan seperti ini akan ada dua posisi di mana ada posisi yang terdekat dengan matahari, jarak terdekat dari matahari yaitu kita sebut sebagai perihelium. Posisi planet pada saat dia berada di jarak yang paling dekat dengan matahari. Ada juga titik aphelium. Aphelium itu apa? Posisi planet pada saat menempati jarak terjauh dari matahari. Ini ya, jarak terjauh dari matahari. Nah, ini menurut Kepler. Jadi lintasannya itu berupa elips atau oval seperti ini, bukan lingkaran. Sekali lagi bukan lingkaran ya. Dan ini nanti akan mengakibatkan beberapa kondisi pada
planet bumi. Nah, hukum yang kedua Kepler, dia menyatakan bahwa garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Nah, garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Nah, kalau misalkan kita ambil beberapa juring ya. Kalau dalam lingkaran ini juring. Misalkan dari A ke B di daerah perihelium. Ya. Dari A ke B, lalu misalnya dari sini kita ambil daerah C ke D, lalu dari daerah E ke F. Berdasarkan pengamatan Kepler, waktu tempuh planet mengelilingi matahari dari A ke B, dari sini ke sini, itu waktunya sama dengan perjalanan planet dari C ke D. Dan sama juga dengan perjalanan planet dari E ke F. Nah, di sini jadi waktunya sama. Kok bisa? Ini kan lebih dekat. Ini jauh. Itu berarti kecepatannya yang berbeda. Kalau jaraknya berbeda, waktunya sama, berarti kecepatannya yang berbeda. Kira-kira lebih cepat mana? A ke B atau dari E ke F? Dari A ke B. Ya. Karena waktunya sama, maka supaya waktunya sama, misalkan waktunya 5 menit. Misalnya. Jadi untuk menempuh 5 menit itu, maka si planet dari A ke B dia harus cepat. Nah, dari E ke F dia pelan. Nah, jadi ketika menempuh jarak perihelium, dia kecepatannya semakin cepat. Semakin dekat dengan matahari, kecepatan planet dia akan semakin cepat. Semakin jauh dari matahari, maka kecepatannya semakin lambat. Ya. Ya. Nah, karena waktunya sama tadi di sini, maka luas AMB ini akan sama dengan luas BMC. Akan sama dengan luas CMD. Akan sama dengan luas DME. Akan sama dengan luas EMF dan luas FMA, itu semuanya sama. Luasnya sama, waktu tempuhnya sama, yang berbeda apa? Kecepatannya. Nah, ini. Kecepatan revolusi planet dari A ke B lebih besar, artinya lebih cepat ya, daripada C ke D dan E ke F. Nah, ini kesimpulannya. Semakin jauh dari matahari, kecepatan revolusi planet semakin lambat. Nah, ini dia lambat di sini. Di titik aphelium dia pelan geraknya, revolusinya pelan ya. Dan semakin dekat dengan matahari, maka kecepatannya semakin besar, semakin cepat. Logikanya gini lah, kalau semakin dekat dengan matahari berarti kan semakin panas ya. Berarti gimana nih caranya supaya cepat-cepat terhindar dari panas? Maka dia bergeraknya lebih cepat. Supaya apa? Supaya cepat-cepat jauh dari matahari, tidak terlalu lama kepanasan. Nah, ini jauh dari matahari, lebih jauh, semakin jauh maka tidak terlalu panas, maka dia geraknya lambat, nyantai. Nah, itu menurut Kepler, ya. Itu hukum kedua Kepler. Hukum pertama tadi garis sadarnya berupa elips ya, lonjong. Oke, kita lanjutkan. Nah, susunan tata surya di sini terdiri dari benda-benda langit, ada matahari sebagai pusatnya, ada planet, ada satelit, ada asteroid, ada komet dan meteorit. Ya. Nah, benda-benda langit ini mataharinya, matahari itu bola api yang sangat besar. Ya. Lalu ada planet yang paling dekat, ada Merkurius ini. Merkurius, lalu ada Venus yang kedua. Nah, ini planet yang kita tempati, ada Bumi. Lalu ada planet Mars. Nah, ada asteroid. Setelah Mars itu ada asteroid. Lalu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto mana Pluto? Pluto mana hilang? Kayak Pluto nanti kita bahas lainnya. Ini juga ada komet ya. Komet itu tidak setiap saat ada, tapi dia juga termasuk benda langit ya.
meteorit juga ada nanti. Nah, ini susunan tata suryanya. Oke. Planet. Nah, planet ini apa? Planet itu benda langit yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Jadi dia tidak bercahaya, ya. Dia tidak bercahaya, hampir seperti batuan besar, mungkin ya. Dia tidak memancarkan cahaya sendiri. Nama-nama planet di sini dari mulai susunannya dari matahari itu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oh, ini ada Pluto, ya. Masihkah masuk anggota tata surya? Tidak, sebetulnya Pluto sudah tidak masuk anggota tata surya. Jadi planet kita hanya sampai Neptunus saja, hanya ada 8, bukan 9, ya. Ini perbandingan ukurannya. Di video kemarin mungkin sudah jelas, ya. Di sini terlihat yang paling kecil itu adalah planet Merkurius. Paling besar itu jelas planet Jupiter, ya. Ini bumi di sini, bumi sebanding besarnya dengan Mars. Merkurius itu planet paling kecil dan paling dekat dengan matahari dan gerakannya paling cepat. Ya, pergerakannya paling cepat. Nanti kita lihat periode revolusinya berapa dan rotasinya berapa. Diameternya sekitar 4.876 km dan masanya 3,498 kali 10 pangkat 23 kg. Pangkat 23 berarti nolnya ada 23. Silakan hitung sendiri, itu masuknya jutaan, triliunan atau apa, ya. Suhunya mencapai 450 derajat Celcius pada siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari, ya. Ini planet terpanas karena ini siangnya 450 derajat Celcius. Segimana sih? Kalau air mendidih aja itu sudah 100 derajat Celcius. Air air panas di dispenser itu sekitar 70 derajat Celcius. Itu kamu kena air panas dari dispenser itu sudah sangat kepanasan, ya. Apalagi ini 450 derajat, ya. Dan malamnya negatif 170 derajat Celcius. Bukan beku lagi itu mah tuh. Ya, bayangkan apa yang terjadi kalau kita tinggal di sana. Ini biasanya akan tampak sesaat menjelang matahari terbit atau setelah matahari terbenam, tapi jarang, ya. Sulit untuk dilihat, ya. Apalagi dengan kondisi udara yang kotor, polusi, ya. Yang kedua ada Venus. Nah, ini yang kita kenal sebagai bintang kejora. Ada lagunya, ya. Sok silakan nyanyi masing-masing bintang kejora seperti apa. Jadi bukan bintang, sebetulnya bintang kejora itu adalah planet Venus atau biasanya juga kita sebut sebagai bintang pagi, ya. Kalau misalnya pagi hari cuaca cerah dan posisinya sedang bagus, kita bisa melihat bintang kejora, ya. Pada pagi hari setelah subuh lah, ya. Setelah terbit matahari biasanya kelihatan. Bukan bintang itu, ternyata planet Venus. Diameternya lebih besar dari Merkurius, dia 12 ribuan kilometer. Suhunya di sini mencapai 480 derajat Celcius. Oh ya, di Merkurius tadi tidak ada atmosfer, ya, tidak ada atmosfer, makanya dia menjadi panas. Arah rotasinya terbalik dengan arah rotasi planet lain, jadi dia berputarnya kebalikan dengan planet lain, ya. Atmosfer Venus di sini terdiri dari gas karbon dioksida dan sulfur. Sulfur itu belerang, ya, yang bisa memantulkan cahaya matahari sehingga terlihat seperti bintang. Jadi seolah-olah seperti bintang karena dia memantulkan cahaya matahari, ya, tapi bukan bintang. Oke, kita lanjut. Planet Bumi. Bumi ini planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup karena di planet Bumi ini terdapat air dan oksigen serta cahaya matahari yang sampai ke bumi. Air, oksigen, dan matahari ini merupakan sumber dari kehidupan manusia atau makhluk hidup. Makanya di sini bisa tinggal makhluk hidup, ya. Diameternya sedikit lebih besar dari Venus, itu 12.757 km. Nah, ya. 71% permukaan bumi tertutup oleh air dan diselimuti oleh atmosfer. Sehingga kalau dilihat dari langit, bumi ini terlihat kebiru-biruan. Seperti ini, ya. Karena memang 70%-nya itu tertutup oleh air. Yang keempat ada planet Mars. Ini tampak kemerah-merahan dan terselubung atmosfer yang tipis. Makanya planet Mars itu terkenal dengan istilahnya itu adalah planet merah. Ya, karena memang dia berwarna merah. Mungkin kalau misalnya pernah melihat film-film science fiction
tentang planet Mars itu di situ digambarkan bahwa di planet Mars itu udaranya merah semuanya ya, nuansanya merah karena memang dia planet merah. Diameternya 6.700-an kilometer. Suhunya pada siang mencapai 30 derajat Celcius, tidak terlalu panas. Tapi malam harinya bisa mencapai negatif 70 derajat Celcius. Ya. Planet Mars ini memiliki banyak sifat yang sama dengan Bumi. Makanya ini paling sering diteliti planet Mars. Untuk apa? Tujuannya rata-rata untuk mencari tempat tinggal cadangan ya. Ketika nanti sudah tidak bisa tinggal di Bumi lagi, apakah mungkin kita bisa tinggal di Mars? Sekarang kalau peneliti Amerika itu sedang meneliti planet Mars. Bisakah kita tinggal di sana? Apakah ada sumber air di sana? Walau alam ya, kita nggak tahu seperti apa. Oke, lanjut. Ada planet Jupiter. Jupiter itu planet terbesar dalam tata surya. Ya. Ini banyak mengandung gas amoniak (NH3) dan gas metan atau CH4. Tidak memungkinkan untuk tinggal di sini. Ya, tadi di Merkurius dengan Venus juga tidak memungkinkan karena terlalu panas suhunya ya, terlalu dekat dengan matahari. Kalau nggak salah ini ada di Upin Ipin ya, udah dijelasin di Upin Ipin lah, sama. Ibu tambahin dikit aja. Di atmosfer Jupiter terdapat bintik merah raksasa sehingga sering menimbulkan badai paling dahsyat di tata surya. Nah ini ya atmosfernya karena terdiri dari gas-gas ya, banyak sekali gas terselubung oleh gas. Diameternya ini 141.700 km ya. Besar sekali, sangat besar sekali. Berapa kalian planet Bumi? 12 kalian ya, 12 kali planet Bumi. Ada Jupiter, ada maaf ada Saturnus. Saturnus itu terkenal dengan cincinnya ya, mungkin bisa planet terindah. Mungkin kalau ini planet terbesar, ini planet paling indah karena ada cincinnya. Ini terbesar kedua setelah Jupiter dan memiliki cincin raksasa. Apa sih cincin ini? Ini adalah bongkahan es dan batu kerikil yang dilapisi oleh es. Bisakah kita jalan-jalan di sini? Ya enggak tuh ya, masa jalan-jalan ke situ. Diameternya 120.000 km, hampir 10 kali lipatnya Bumi. Suhunya sangat rendah, yaitu negatif 45 derajat Celcius. Jadi siang malam itu dingin. Wajar karena dia jauh dari matahari. Jadi kena radiasi panas mataharinya sangat sedikit ya. Itu Saturnus. Lalu ada Uranus. Uranus diselimuti awan yang sangat tebal. Nah, ini permukaannya sukar untuk diselidiki, sulit untuk diselidiki. Diameternya 50 ribuan kilometer. Suhunya lebih dingin lagi ya. Dia semakin jauh dari matahari, suhunya semakin dingin. Ini mengelilingi matahari dengan kemiringan 90 derajat. Jadi berputarnya begini, bukan tegak, tapi dia seolah-olah berputar dengan arah berbaring, posisi berbaring ya. Jadi berputarnya dengan kemiringan 90 derajat. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dan sedikit memancarkan energi panas. Wajar karena dia sangat jauh dari matahari ya. Neptunus, ini planet terakhir dalam susunan tata surya kita. Planet ini berwarna biru kehijauan karena adanya gas metana, hidrogen dan helium yang terkandung di dalam atmosfernya. Diameternya sedikit lebih kecil dari Uranus, sekitar 48.000 km. Suhunya juga paling dingin, di sini negatif 200 derajat Celcius ya. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya bagaimana sih kita bisa mengetahui karakteristik planet seperti ini? Gimana apakah ada seorang yang datang ke sana meneliti langsung? Tentu tidak ya. Kita menggunakan teknologi teropong yang sangat canggih, pesawat tanpa awak misalnya ya, dan beberapa pengamatan yang dilakukan tanpa harus pergi ke sana. Nah, itu penjelasan sedikit tentang planet-planet dari Merkurius sampai Neptunus, tidak dengan Pluto ya, karena Pluto sudah tidak lagi termasuk dalam susunan tata surya kita. Kasihan sekali ini si Plutonya ya. Kenapa? Berdasarkan penelitian ternyata Pluto itu tidak memiliki sifat-sifat sebagai planet. Pertama itu, dan yang kedua, jaraknya terlalu jauh dari matahari. Terlalu jauh dari matahari sehingga dia tidak dikategorikan sebagai susunan tata surya. Mungkin masuk ke susunan tata yang lain. Ya.
Tapi kalau tata surya ini sudah tidak termasuk. Ya, jadi makanya sekitar tahun 2008 ya, sekitar tahun itu Pluto dinyatakan sudah tidak lagi termasuk dalam susunan tata surya kita. Ya, kasihan sih ya, tapi ya mau gimana lagi. Oke, kita lanjut. Pengelompokan planet. Nah, planet-planet kita kelompokkan supaya memudahkan, ya. Yang pertama ini berdasarkan letaknya terhadap garis edar bumi. Jadi bumi sebagai batasnya, ya. Ini kita bagi dua kelompok, yaitu ada planet inferior dan planet superior. Planet inferior itu planet yang letaknya antara matahari dengan bumi. Jadi ini bumi sebagai batasnya, ya. Bumi sebagai batasnya. Jadi sebelum bumi itu kita sebut sebagai planet inferior. Berarti hanya ada dua, yaitu Merkurius dengan Venus. Ada planet superior. Superior berarti di luar bumi. Letaknya di luar garis edar bumi. Berarti ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu pengelompokan planet berdasarkan letaknya terhadap garis edar bumi. Jadi bumi sebagai batas, ya. Yang kedua, pengelompokannya berdasarkan kedudukan terhadap asteroid. Asteroid yang mana? Ini lingkaran putih ini, ya. Kelompok batuan-batuan kecil yang memiliki orbitnya sendiri. Ini asteroid ini, ya. Nah, berdasarkan asteroid sebagai batas, kita kelompokkan planet-planet menjadi dua kelompok, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam berarti di dalam lingkaran asteroid, ya. Berarti di dalam asteroid. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar berarti letaknya di luar garis edar asteroid, di luar lingkaran asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, ya. Tuh. Jadi yang pertama tadi berdasarkan bumi sebagai batasnya, yang kedua asteroid sebagai batasnya, ya. Yang ketiga berdasarkan sifat dan ukurannya. Sifatnya dan ukurannya, planet kita bagi menjadi dua kelompok juga, yaitu ada planet terestrial atau kebumian dan planet Jovian. Planet terestrial, planet yang sifat dan ukurannya mirip dengan bumi. Kita kelompokkan biasanya kelompok ukuran planet kecil. Yang ukuran dan sifatnya mirip bumi itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi ada 4 planet, ya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sementara planet Jovian itu planet yang ukuran dan sifatnya menyerupai Jupiter. Jovian, Jupiter, ya. Di antaranya ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mungkin kita bisa katakan ini adalah kelompok planet ukuran besar. Ini kelompok planet ukuran kecil, ya. Itulah pengelompokan planet. Jadi ada 3 kelompok. Hati-hati kalau yang pengelompokan yang kedua dengan ketiga, Ibu rasa sama ya, sama-sama 4-4, Merkurius sampai Mars dan Jupiter sampai Neptunus itu sama-sama pengelompokan terestrial dan Jovian dengan planet luar, planet dalam. Oke, lanjut. Nah, ukuran planet di sini sudah Ibu tugaskan ya. Ibu harap tugasnya segera dikumpulkan. Beda ya. Dan ini mempengaruhi masa revolusi dan masa rotasinya. Semakin besar planetnya, maka tentu dia semakin lama membutuhkan waktunya, ya. Planet yang paling dekat dengan matahari mempunyai skala revolusi yang kecil karena dia dekat. Jadi 1 kali berputarnya dia lebih cepat dibandingkan dengan planet yang jauh. Coba ini ukuran diameternya, ya. Ini jaraknya. Jarak rata-rata dari matahari. Bumi dari matahari itu sekitar 149.600.000 kilometer. Ya. Periode revolusinya, jadi 1 tahunnya. 1 tahunnya itu Merkurius itu hanya 88 hari. Hanya 88 hari. Sekali berputar kembali ke tempat semula itu hanya membutuhkan waktu 88 hari. Planet Venus itu membutuhkan waktu 225 hari. Planet Bumi sekali berputar mengelilingi mataharinya kita membutuhkan waktu 365 hari. Nah, planet Mars 1,9 tahun. Artinya 1 tahunnya Mars itu 1,9 tahunnya Bumi. Jadi 365 ditambah sekitar 9 bulan lagi, ya. Jupiter 11,9 tahun, 11,9 kali 1 tahun Bumi. Saturnus ini
29,5 tahun, Uranus 84 tahun, dan Neptunus ini paling lama karena dia paling jauh, 164,8 kali 1 tahun bumi. Lebih lama lagi ya. Jadi kalau bumi mah udah berputar, kalau misalnya Neptunus satu kali revolusinya itu sama dengan 164 tahunnya kita. Ya, 164 tahunnya kita. Kita udah berputar hampir 165 kali, Neptunus baru berputar 1 kali. Karena dia makin jauh ya, semakin jauh. Periode rotasi, artinya rotasi dia berputar berputar pada porosnya. Merkurius 1 kalinya itu 59 hari, jadi lambat sekali. Ya, lambat sekali, geraknya sangat pelan sekali, sehingga sekali berputar 1 kali siang malamnya itu adalah 59 hari. Bayangkan, lama ya. Lebih lama lagi Venus. Venus itu 243 hari. Ya. Jadi periode rotasi Venus itu lebih lama dari periode revolusi Venus. Jadi ketika si Venus sudah kembali ke tempat semula berputar mengelilingi matahari, dia belum selesai berotasi. Belum selesai siang dan malamnya, ya. Karena geraknya sangat lambat sekali. Bumi satu harinya sekitar berapa? 23,59 jam, ya, 23 jam 59 menit atau 24 jam. 1 kali siang malamnya. Mars 23,9 hari. Jupiter hampir sama dengan bumi, itu 24,6 jam. Saturnus, nah ini paling cepat, dia berputar 9,8 jam. Ya. Saturnus itu bola besar yang berputar dengan sangat cepat sekali. 1 kali revolusinya dia 1 harinya itu 9,8 jam. Ya, sangat cepat sekali. Uranus 10 jam, ya. Saturnus 10 jam, Uranus 10,6 jam, Neptunus itu 24 jam. Ya. 24 jam. Sama dengan bumi. Jumlah satelit alami, jumlah bulannya, kalau bumi itu punya 1 yaitu bulan. Merkurius dengan Venus tidak punya satelit. Mars ada 2, terkenal ya, ada namanya Phobos dengan Deimos. Jupiter ada 16, Saturnus 17, Uranus 5, Neptunus punya 2 bulan. Jadi yang paling banyak di sini adalah Saturnus, ada 17 bulan. Bagus sekali ya kalau misalnya di bumi ada 17 bulan. Setiap malam kelihatan bulannya banyak ya. Nah ini kalau misalnya kamu cari di internet, ini nama-nama satelitnya itu bagus-bagus ya. Ibu yang hafal cuma 2, ada Mars itu ada Phobos dengan Deimos. Bumi bulan, Jupiter itu kalau nggak salah ada Elara, ada Andrastea, itu banyak bagus-bagus namanya. Kalau kamu boleh cari ya kapan-kapan kalau misalnya iseng lihat nama-nama satelit, nama-nama bulan Jupiter misalnya. Susunan atmosfernya di sini. Ini bisa kamu lihat, ini gas-gasnya. Nah, di bumi itu ada gas nitrogen dengan oksigen. Nah, ini sumber kehidupan makhluk hidup. Makanya di bumi itu bisa tinggal makhluk hidup karena ada oksigennya. Oke, kita lanjut. Nah, satelit. Tadi kita bahas singgung sedikit tentang satelit. Apa itu satelit? Satelit ini benda langit yang bergerak mengelilingi planet dan bersama planet mengelilingi matahari. Jadi satelit itu gerakannya 2. Kalau tadi planet 2 ya, dia berotasi, berputar pada porosnya, dan sambil berotasi dia berevolusi. Jadi rotasi dan revolusi. Kalau satelit itu gerakannya sebetulnya 3. Yang pertama dia berputar pada porosnya. Ya, dia berputar pada porosnya. Lalu berevolusi mengelilingi matahari. Gerak yang kedua berevolusi mengelilingi mengelilingi planet. Jadi yang pertama tadi geraknya berputar pada porosnya. Lalu gerak yang kedua berputar atau berevolusi mengelilingi planet. Yang ketiga bersama-sama planet berevolusi mengelilingi matahari. Jadi satelit itu gerakannya 3. Ya. Gerakannya 3, berotasi pada porosnya, berputar mengelilingi planet, dan berputar mengelilingi matahari bersama planet. Jadi 3 gerakannya ya. Satelit ada 2 macam, yaitu ada satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami berarti satelit alami yang sudah ada mengiringi semenjak planet itu ada.
Satelit alami bumi contohnya adalah bulan. Ya. Nah, ini matahari, ini planet, ini satelitnya. Satelit buatan ya otomatis dia dibuat oleh manusia, seperti misalnya satelit komunikasi, satelit cuaca, itu satelit buatan. Nah, ini ya satelit yang dibuat oleh manusia. Sebenarnya satelit cuaca, satelit siaran radio, televisi, navigasi, dan yang lainnya ya. Komet itu kita sebut sebagai bintang berekor. Biasa kalau ada komet jatuh, biasanya kamu make a wish katanya, buat permintaan. Ya, itu mitos ya. Ini bintang berekor kenapa? Karena memang dia bintang memancarkan cahayanya dan berekor. Bukan bintang sejati tentunya ya. Ini benda langit yang mengorbit matahari, mengelilingi matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Dia sangat lonjong sekali. Nggak tahu ini ujungnya di mana. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Mungkin keluar dari tata surya. Lintasannya yang sangat lonjong. Komet terdiri dari debu dan gas yang membeku jika jauh dari matahari. Wajar, karena ketika jauh dari matahari suhunya menjadi dingin. Maka dia bisa beku. Jadi si debu dan gasnya membeku. Tapi ketika dekat dengan matahari, maka debu dan gas itu akan terbakar sehingga akan memancarkan cahaya yang kita lihat seperti bintang. Ya. Ekornya dari mana? Nah ini kena semburan angin matahari. Jadi matahari itu nanti mengeluarkan angin. Ketika dekat dengan matahari, maka si intinya, si kepalanya akan terbakar dan akan terkena hembusannya sehingga terbentuk seperti ekor ya. Panjang ekor komet bisa sampai jutaan kilometer. Panjang sekali ya. Jika dekat dengan matahari, ekornya semakin panjang karena semakin terhembus angin matahari. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ada bagian intinya, ada bagian ekornya. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari karena dia akan terkena hembusan angin matahari. Jadi geraknya seperti ini. Nah, ini kena anginnya ke sini, kena angin ke sini. Putar, lalu kembali lagi, pergi lagi ke lintasannya yang sangat lonjong, entah di mana ujungnya ya. Bagian dari komet ada inti, ada komanya, koma yang menyelubungi inti, dan ekornya. Ya. Komet yang paling sering muncul itu diantaranya ada komet Halley, munculnya setiap 76 tahun sekali. Ya. Setiap 76 tahun dia baru kita bisa melihat dari bumi. Terakhir itu sekitar 1986. Kamu bisa hitung kapan lagi dia datang. Dulu ada yang paling sering itu selain komet Halley ada komet Bella. Komet Bella itu 3 tahun sekali. Tapi tahun berapa ya? Komet Bella terakhir muncul itu dia hancur, meledak. Ketika dekat dengan matahari dia hancur dan dia tidak muncul lagi. Yang masih ada sekarang komet Halley. Itu coba 1986 tambah 76 berapa tahun lagi. Ya, nah ini nanti akan muncul lagi. Mudah-mudahan kebenaran ada. Mudah-mudahan masih ada ya. Mungkin sudah perjalanan ke dekat bumi. Oke, itu komet. Meteor. Apa itu meteor? Ada meteor, ada meteorit. Meteor itu adalah benda angkasa yang bergerak cepat dengan lintasan yang tidak beraturan. Jadi tidak seperti benda langit yang lain, dia lintasannya tidak beraturan, acak. Ya. Meteorit apa? Meteorit itu yang masuk ke bisa disebut juga meteorit ya. Meteor itu disebut juga meteorit. Meteor yang masuk ke bumi, dia akan berpijar karena bergesekan dengan atmosfer yang disebut sebagai meteor. Yang kita lihat hujan meteor. Kapan hujan meteor? Meteoren gitu ya. Itu adalah meteorit yang jatuh masuk ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer sehingga dia terbakar, berpijar. Kita melihatnya seperti hujan meteor, hujan api. Kalau itu hujan meteor. Nyampe ke bumi, ada yang habis terbakar. Jadi ketika dia bergesekan lalu terbakar, kalau ukuran meteornya kecil, dia akan habis terbakar di atmosfer. Tapi kalau ukuran meteornya besar, biasanya dia tidak habis terbakar dan akan jatuh ke permukaan bumi yang kita sebut meteorit ini, ya. Ini meteoroid. Ini meteor, ada meteorit. Ya. Nah, meteorit itu berarti meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi.
Karena dia jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, maka ketika dia jatuh ke permukaan bumi akan menumbuk bumi dan membentuk kawah yang disebut sebagai kawah meteor. Salah satunya adalah kawah meteor yang terdapat di Arizona, Amerika Serikat. Kawah meteor yang terdapat di Arizona ini kurang lebih diameternya adalah 12 km. Berarti ini meteor yang sangat besar sekali, ya. Kalau kamu nonton film 2012, film apalagi Armageddon, ya. Nah, itu film-film tentang meteor yang jatuh ke bumi, ya. Meteor tersusun dari besi dan nikel. Jadi batuan yang tersusun dari besi dan nikel. Jadi memang padat sekali dan sangat berat ini, ya. Lalu ada asteroid. Asteroid ini benda langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari. Ini banyak sekali benda-benda kecil, batu-batuan kecil, tidak seperti meteor, ya. Ini dia punya lintasannya sendiri. Kalau tadi meteoroid itu lintasannya tidak beraturan, kalau asteroid lintasannya beraturan, ya. Garis adanya ini antara planet Mars dan Jupiter. Nah, ini tadi yang membagi planet dalam dan planet luar tadi, ya. Ini planet asteroid antara Mars dengan Jupiter. Kurang lebih bentuknya seperti ini, jadi dia batuan-batuan. Asteroid terbesar yang ditemukan oleh Piazzi, dulu ada ilmuwan yang meneliti asteroid. Dia menemukan asteroid terbesar yaitu Ceres, diameternya sekitar 770 km, hampir setengahnya bumi, ya. Setengahnya bumi. Enggak, kecil sekali. Maaf. Diameternya 770 km. Ini paling besarnya Ceres, ya, asteroid paling besar. Oke, sampai sini dulu video yang pertama tentang susunan tata surya, mulai bumi, planet-planet, dan benda-benda langit sampai asteroid. Di video selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang matahari dan peristiwa-peristiwa lainnya. Sampai jumpa.